Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi bersama saya Kukuh Nugroho SPDI, dan hari ini kita akan berbincang sebentar mengenai perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Ini adalah mata pelajaran SKI kelas 10 setingkat MA atau Madrasah Aliyah. Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Maka kita akan membahas dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, secara bahasa Khulafaur Rasyidin itu dari dua suku kata, khulafa dan ar-rasyidin. Apa itu khulafa? Khalfun, artinya belakang. Ya, bisa dikatakan di belakang, atau khalfun itu pengganti juga bisa. Jadi makna secara bahasa seperti itu. Atau orang-orang yang di belakang seseorang lain, itu namanya khalfun. Kemudian ar-rasyidin. Ar-rasyidin itu orang-orang yang rasyid, yang diberi kebajikan, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah, ya, para pemimpin pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslimin, yang sifat mereka pasti apa? Adil, bijaksana, dan yang jelas para Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, ada berapa Khulafaur Rasyidin? Yes, ada 4. Oke. Kemudian tugas pokoknya apa? Dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka tugas dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut adalah yang pertama, melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan syariat Islam. Ini yang utama. Jadi tugas pokok mereka berempat adalah melanjutkan dakwah penyebaran syariat Islam ke seluruh penjuru negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, memimpin negara dan memimpin pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam dan tentunya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengatur kehidupan masyarakat, ya, mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat dengan pedoman, sekali lagi, syariat Islam. Yang berikutnya, tugas pokok Khulafaur Rasyidin adalah melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu tugasnya. Kemudian yang lain memperluas wilayah Islam, jelas ya. Dari Abu Bakar sampai Ali, beliau terus ya menaklukkan kota-kota, wilayah-wilayah yang belum ada syariat Islam di sana. Maka tugas mereka adalah memperluas wilayah Islam, kemudian memerangi orang-orang yang berusaha merusak Islam, entah dari kaum kafir Quraisy atau dari kaum munafik, yaitu orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum mengenal Islam. Nah, ini tugas pokoknya. Ada 8 ini. Nah, yang kita kenal ada 4 Khulafaur Rasyidin, dan keempat khalifah ini memiliki ciri khas masing-masing. Ya, walaupun mereka keempat-empatnya sama-sama cerdas, sama-sama tegas, sama-sama bijaksana, tapi dari beberapa kisah-kisah sirah-sirah yang ada, kita bisa mengetahui bahwasanya Abu Bakar itu adalah seorang khalifah yang lembutnya luar biasa, tetapi tegas. Ya, tegas. Kalau kita lihat sejarah kaum pemberontak yang tidak membayar zakat, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Diperangi mereka. Ya. Kemudian kita mengenal Umar bin Khattab yang ketika masih kafir, garang, galak, pemarah, tapi ketika sudah masuk nurul Islam, cahaya Islam dalam dadanya, kemudian beliau menjadi seorang muslim, maka Masya Allah, kemarahan Umar bin Khattab menjadi apa? Sifat tegasnya luar biasa.
dan cerdasnya luar biasa, mementingkan rakyatnya. Yang kita mungkin sering lihat, sering dengar kisah-kisah Umar bin Khattab membawakan gandum dan daging sembako tengah malam ke salah satu warganya yang kelaparan. Kemudian Utsman bin Affan, orang yang luar biasa, orang yang kalau sedekah infak itu tidak ada hitung-hitungan, solehnya luar biasa, sabarnya Masya Allah. Maka yang keempat, Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang sangat cerdas, mendapat julukan Babul Ilm, ya, pintunya ilmu, kemudian mengutamakan kebenaran. Maka semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah, mencontoh sifat-sifat beliau dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini, sehingga apa? Kita bisa bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.